kelewatan. Oke, sudah saya record. Nah, kemudian nanti ngingetin ya kalau minggu depan misalnya lupa, saya kok nggak nge-record, tolong diingetin gitu. Nggak apa-apa, saya diingetin aja, "Pak, belum di-record," gitu. Supaya nggak kelewatan seperti ini udah terlanjur. Terus selama kelas online tolong diubah loginnya ya, NIM strip nama ya. Jadi tolong diubah NIM strip nama asli. Jadi foto profil juga kalau bisa disesuaikan supaya nggak kelihatan ini siapa nih, laki-laki apa perempuan gitu ya. Saya juga nggak ngerti gitu kan, karena videonya juga apa namanya off kan seringnya. Kalau disarankan kalau bisa mengaktifkan video, tapi kalau kalian misalnya merasa bahwa aduh kuota saya habis ya oke lah, nanti mic-nya dilakukan pada saat saya bertanya atau kalian bertanya ya. Kalau pengen bertanya silahkan Anda menggunakan fasilitas raise hand ya. Anda bisa pakai raise hand atau langsung pakai mic-nya dikeluarkan suaranya, "Pak, saya bertanya," itu sangat tidak apa-apa. Itu karena ini lain ya, jadi harus aktif. Kalau enggak nanti kalian rugi sendiri. Terus mencontek bagaimanapun juga entah itu ketahuan atau tidak, nanti kalau misalnya kejadian, maka akan langsung E. Jadi hati-hati dengan itu ya. Jadi kejujuran lebih penting dari segalanya, jadi kalian harus, mengerjakan semuanya sendiri. Presensi seperti biasa, di Ikhlas sudah ada presensi, jadi harus 75% ya. Dan kalau misalnya ada yang lupa atau apa, ya ini harus dibuktikan gitu kan dengan cara pembuktian. Jadi silahkan kontak saya sesegera mungkin. Oke, sesegera mungkin. Gitu. Kalau misalnya masih bisa diurus. Jangan ditunda sampai akhir semester. Tidak ada tes susulan, tidak ada remedi ya di informatika sampai hari ini tidak ada remedi. Jadi memang tidak ada tes susulan, tidak ada remedi. Karena ini online kemungkinan besar waktunya juga akan lebih panjang. Jadi misalnya mengerjakan tugas tidak langsung dikerjakan saat itu juga gitu ya. Biasanya menggunakan waktu durasi misalnya 3 hari atau apa gitu. Lalu kemudian di akhir periode kalau sudah selesai semua, maka tidak akan ada tugas tambahan atau extra project. Wah Pak nilainya kurang, saya minta tugas tambahan. Nggak ada ya. Jadi ini sudah saya bold, warnanya bukan bold, saya kasih warna merah. Jadi sudah di awal saya sebutkan dengan dosen-dosen lain juga demikian. Jadi tim dosen sudah sepakat. Terus ini adalah keuntungan yang terakhir ini. Pembulatan nilai itu sangat mungkin ya bisa terjadi asal Anda presensinya lebih besar sama dengan 75%. Jadi kalau kalian presensinya benar, tidak bolosan, dan nilainya itu misalnya 84,5, kan berarti nanggung banget ya. Itu bisa jadi 85, otomatis akan naik. Jadi 85. Tapi kalau 84,4 tidak akan naik. Oke, jadi minimal setengah. Itu akan saya lakukan otomatis di akhir. Jadi nilai akhir itu sudah pasti adalah nilai sudah hasil pembulatan. Syaratnya adalah sudah presensi lebih besar sama dengan 75%. Paham ya di sini ya? Ini keuntungan bagi kalian. Jadi sudah disepakati ada pembulatan nilai. Asal presensinya baik. Jadi karena ini online sebaiknya Anda bisa lakukan itu dengan mudah. Oke, pertemuan di kelas Senin 7.30 kelas B dan Senin 11.30 kelas C. Nah, kalian bisa saja misalnya suatu saat paginya nggak bisa hadir, mau hadir dan 11.30 sebenarnya bisa asal izin. Oke, asal izin. Cuma presensinya, nah ini presensinya itu harus ngikut yang sesuai dengan kelas, sesuai yang Anda ikuti gitu ya. Jadi kalau Anda mau pindah jadwal itu karena sesuatu hal, itu karena Anda pengen materinya, bukan karena presensinya, paham ya? Jadi, aduh saya ketinggalan, daripada saya ketinggalan, saya ikut yang siang, tapi presensinya nggak bisa, paham ya? Daripada sama sekali nggak dapat apa-apa, presensi nggak dapat, materi nggak dapat, maka Anda boleh ikut yang siang, tapi ngomong ya, harus memberitahu saya. Tapi pengambilan nilai tidak diperbolehkan. Misalnya pada saat itu, ini contoh di kelas ya, misalnya di kelas offline, modelnya ada tes kecil misalnya, itu tidak diperbolehkan untuk mahasiswa yang jadwalnya berbeda gitu. Tapi karena ini modelnya online, maka sepertinya bisa ya. Jadi modelnya kan ngikutin jadwal di online-nya. Terus kemudian praktikum, nah ini bukan dengan saya, hari Senin juga ini grup nanti jadi 9.30 langsung praktikum dengan Pak Dani. Oh Pak Dani ya, bukan Bu Nila tapi Pak Dani dan
Pak Dida ya, sepertinya. Kalau salah ya berarti ngikutin jadwal yang sesuai lah. Yang jelas bukan dengan saya. Terus kemudian kelas C itu dengan Pak Kuncoro. Praktikum langsung dimulai hari ini juga ya. Jadi kalian berurutan kelas terus praktikum. Materinya agak berbeda dengan yang di praktikum ya, kita lihat nanti. Terus deskripsi ini nggak usah saya perjelas, intinya kalian mau mempelajari pemrograman, gitu kan? Baik teori maupun praktek, gitu ya. Teori itu berarti ada algoritmanya, praktek itu lebih ke programmingnya, gitu. Nah, bahasa pemrograman di kelas itu tidak spesifik terhadap satu bahasa. Kalau di kelas loh ya, kalau di kelas itu menggunakan bahasa yang macam-macam. Prinsipnya lebih menekankan pada bahasa C dan Python. Python itu mudah sehingga bisa dipakai oleh banyak kalangan gitu ya. Lalu bahasa C itu untuk mencontohkan bahasa pemrograman yang bersifat compiler ya. Nah, ini masih dipakai ya. Sehingga nanti kita bisa lihat ada dua bahasa yang digunakan di kelas. Kalau yang di praktikum hanya Python saja. Jadi yang praktikum programmingnya itu fokus pada Python. Kan nggak mungkin pakai dua bahasa gitu. Tapi kalau di kelas, karena ini kelas sifatnya kan teori. Jadi bahasa pemrogramannya bisa beraneka ragam. Tidak hanya bahasa C juga ya. Bisa juga saya jelasin Pascal dikit-dikit gitu. Intinya pada secara teori gitu ya, secara teori. Terus kemudian ini untuk ekspektasi nggak usah ya, saya lewati. Nah, sekarang silabusnya. Hari ini kontrak perkuliahan dan pengantar algoritma ya. Lalu kemudian minggu depan itu adalah bahasa pemrograman. Nah, ini berarti sangat bebas ya, bahasa pemrogramannya bisa macam-macam nih. Lalu pseudocode. Nah, ini pseudocode tidak berpengaruh terhadap bahasa pemrograman, artinya bahasanya apapun pseudocode-nya sama ya. Terus kemudian flowchart. Flowchart juga tidak ada hubungannya sama bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya apapun bisa. Lalu mulai masuk ke tipe data, variabel, identifier, syntax, dan statement. Nah, ini lebih fokus di dua bahasa, yaitu pada bahasa C dan Python. Terus struktur kontrol percabangan, atau if, ya bisa dibilang ini if. Lalu kemudian modular programming, atau pemrograman secara modul, jadi programmingnya dipisah-pisah, ya. Itu pada pertemuan ke-7, dan ada tes kecil 1, secara online di Moodle. Ya. Terus kemudian UTS. Lalu struktur kontrol perulangan, perulangan berarti for, looping, ya, looping, itu adalah pertemuan 9, lalu kemudian fungsi rekursif, lalu string, file, dan regular expression. Nah, terus kemudian algoritma pengurutan, jadi lebih ke algoritmanya, bukan ke codingnya ya ini ya. Algoritma pengurutan, algoritma pencarian, lalu algoritma jalur terpendek, shortest path itu adalah jalur terpendek untuk mencari jalur terpendek. Lalu yang terakhir adalah analisis algoritma. Ini teori semua nih kebanyakan. Setelah string, ini lebih ke teorinya, caranya ya. Jadi lebih ke cara. Nah, ini sangat beda di praktikum. Jadi praktikum itu tidak sama persis ya urutannya sesuai dengan yang ada di kelas. Karena fokus pada kelas adalah teori dan bahasanya berbeda. Jadi bahasanya itu lebih umum gitu. Bahasa pemrogramannya tidak spesifik. Nah, ini adalah buku acuannya ya. Buku acuannya bisa pakai, kalau kami menggunakan ini Python for Everybody. Ya, jadi Anda bisa cari di Google gampang banget ya, Python for Everybody, sudah ada e-book-nya. Lalu kalau mau belajar Python-nya Pak Abdul Qadir itu juga boleh ya. Terus kemudian saya masih pakai bahasa C yang saya tulis sendiri ya. Ini tahun 2010 ya, tahun 2010. Ini nggak tahu masih ada apa enggak di penerbit Andi. Lalu kemudian ini juga yang bahasa C, Computer Science, Structural Programming menggunakan bahasa C ya. Kalau praktikum pakainya Python ya. Tapi kalau yang kelas ada C dan Python. Terus ini C ya, dan sebagainya. Kalau bahasa C banyak banget ya, jadi Anda bisa cari di internet dengan mudah. Penilaian itu akan menggunakan sistem penilaian absolut. Penilaian absolut itu maksudnya ya 85 ke atas A gitu. Jadi nggak ada nisbi gitu. Bukan menggunakan model yang pasti ada A dan ada B-nya atau ada E-nya ya. Jadi ini tergantung kalian. Jadi kalau kalian tidak mencapai 85, ya berarti nggak ada yang dapat A gitu. Bisa dibilang begitu. Satu kelas misalnya paling tinggi 84 gitu. Ya berarti A minus semua, paling tinggi itu A minus gitu. Itu namanya absolut ya. Nanti kalian harus bisa mencapai nilai itu. Kalau enggak ya berarti sesuai dengan yang ada di panduan. Terus daftar nilai secara berkala akan diupload
di iKelas maupun Google Sheet ya. Sudah saya jelaskan di Google Sheet itu adalah untuk kumpulan PR-PR Moodle dan nilai-nilai yang masih dalam kondisi belum final biasanya ya, artinya masih bisa direvisi dan sebagainya. Jadi saya tulis dulu di situ. Gitu. Nah, terus nanti kalau biasanya kalau sudah oke masuk ke iKelas. Gitu. Oke, seperti itu supaya Anda bisa lihat detailnya ya di Google Sheet-nya. Terus elemen penilaian ada tes kecil, tugas, UTS dan UAS ya. Tugas itu PR ya, PR atau tugas. Tes kecil, PR atau tugas, UTS dan UAS. Nah, ini nilainya. Tes kecilnya cuma 7,5% ya, kali 2 berarti 15, UTS-nya 20, UAS-nya 25, PR Moodle 12 kali kira-kira ya, perkiraan ya. Pokoknya mencapai 40%. Jadi PR Moodle ini jelas besar sekali, jadi kalian harus mengerjakan, tapi karena ini PR-nya banyak, berkali-kali per minggu begitu ya, berarti kalian harus rutin gitu, jangan terus menyepelekan nanti malah hilang. Bobotnya totalnya 100%. Ini sudah sesuai dengan tim dosen gitu. Kalau ada pertanyaan langsung bersuara ya, tidak usah takut. Langsung tunjuk jari atau bersuara atau raise hand atau apa. Nah, terus PR secara online di Moodle tentang materi kelas, tes kecil dilakukan 2 kali, di pertemuan 7 dan pertemuan 14. Jadi pertemuan terakhir pasti ada tes kecil. Kalau dulu di kelas ya dilakukan di kelas. Tapi karena ini online ya berarti dilakukannya di Moodle juga gitu. Jadi PR sama tes kecil semuanya online. Oke, terus kemudian UTS sama UAS gimana? Juga sama di Moodle juga gitu. Jadi karena semuanya pakai online ya berarti semuanya dilakukan di Moodle. Materinya itu ya. Tes kecil 1 berarti pertemuan 1 sampai 6 karena pertemuan 7-nya kan tes kecil ya. Atau nanti kita lihatlah kalau tes kecilnya itu dilakukan setelah kelas ya berarti bisa pertemuan 1 sampai 7 gitu. Kan yang penting materinya udah diajarkan. Terus UTS-nya pertemuan 1 sampai 7 gitu. Terus tes kecil 2-nya pertemuan 1 sampai 13 atau bisa sampai 14 kalau nanti disepakati tes kecilnya itu setelah kelas gitu. Kalau sebelum kelas ya berarti mau nggak mau pertemuan 6 gitu kan atau pertemuan 13. Terus kemudian UAS-nya semua ya, pertemuan 1 sampai 14. Mengapa kok begitu gitu ya? Ya karena yang namanya pemrograman tidak mungkin saya mengatakan materinya hanya setelah TTS gitu, nggak mungkin gitu. Masa codingnya itu nggak ada if-nya misalnya gitu. If-nya ada di pertemuan sebelum UTS. Berarti di setelah UTS nggak boleh ada if-nya, nggak mungkin gitu. Jadi pemrograman itu utuh. Jadi tidak mungkin saya mengatakan pertemuan materinya hanya setelah TTS. Itu tidak mungkin gitu. Pemrograman itu utuh. Jadi tidak mungkin kita memotong-motong begitu. Jadi materinya pasti semuanya. Tapi online ya, lebih enak ya. Terus tools-nya, silahkan kalian install di komputer kalian masing-masing, ya, bahasa pemrograman Python dan bahasa C. Kalau di Python, Anda bisa download Python for Windows kalau pakai Windows, atau Python for Linux, atau Python for Mac, ya, silahkan cari. Python yang terbaru ya 38 ke atas ya, 3.8. Lalu Windows, kalau pakai bahasa C, Anda bisa pakai Dev C++, atau pakai Visual Studio, itu juga boleh. Ya. Yang pasti harus punya compilernya ya, kalau C ya. Kalau Python itu downloadnya di situ, terus kemudian C++, ini C atau C++ itu sama ya, jadi nggak masalah ya, bahasa C atau bahasa C++ gitu. Bedanya kalau C++ itu object oriented gitu. Kalau C itu tidak ya, C itu belum object oriented. Tapi editornya Dev C++ namanya. Gitu. Jadi 2 tool itu silakan Anda pakai ya. Nanti buat praktikum Anda cuma pakai yang Python saja. Gitu. Jadi kalau yang praktikum Anda cuma pakai yang Python aja. Kalau yang kelas bisa pakai Python dan C++. Lalu ini pemrograman itu tidak cuma berhenti sampai sini saja ya teman-teman. Jadi yang namanya bahasa pemrograman atau mata kuliah pemrograman di informatika itu tidak hanya berhenti di Alpro. Masih banyak sekali mata kuliah pemrograman lain di Alpro, namanya aja informatika. Akan ada struktur data, akan ada PBO, ada pemrograman web, ya, ada pemrograman GUI, pemrograman Android, iOS, pemrograman berbasis komponen, pemrograman mobile, dan lain-lain ya, macam-macam ya. Ada Sule itu adalah supervised learning,
unlay atau unlay itu adalah unsupervised learning, itu semuanya pemrograman. Jadi artinya algoritma pemrograman ini menjadi dasar yang paling penting yang namanya mata kuliah pemrograman di informatika ini Anda harus menguasai benar-benar nih gitu ya. Kalau kalian dasarnya nggak kuat, seperti Anda belajar bela diri, kuda-kudanya nggak kuat, dasarnya nggak kuat, maka gampang dirobohkan. Jadi tolong belajar yang serius, makin dasar makin gampang. Jadi kalau makin naik harusnya makin sulit gitu ya. Tapi kalau dasarnya kuat, biasanya makin ke atas pemrograman itu kayak mengalir sendiri. Jadi makin Anda lihat teman-teman mungkin kakak-kakak kelas yang pintar pemrograman atau asisten lah mungkin ya. Anda bisa lihat mereka. Makin ke sini makin tua istilahnya ya, makin senior, makin pengalaman dengan pemrograman makin mudah gitu, makin sering kan soalnya. Jadi kalau Anda lihat mungkin pada saat belajar Alpo itu begitu berat gitu ya, karena baru pertama kalinya. Tapi nanti begitu Anda sudah belajar yang lain, maka makin ngerti, makin ngerti, makin ngerti. Tolong itu benar-benar apa ya, semangat gitu ya. Karena ini pemrograman itu tulang punggung. Tulang punggung di informatika. Kalau kalian sampai tulang punggungnya patah, nggak akan bisa jalan. Oke? Itu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Ini tentang silabus. Ada nggak? Halo? Waduh, ini orang-orangnya pergi semua atau gimana? Silahkan bersuara. Ada pertanyaan? Aman, Pak. Nggak ada? Nggak ada, Belum Pak. ya? Belum ya? Betul, Pak. Kalau ada pertanyaan nanti bilang ya. Oke, next. Terus berikutnya, ini tentang mengapa belajar pemrograman. Saya lewati saja ya, biar nggak habis waktunya. Yang pasti kalian itu butuh belajar pemrograman dari semester awal sampai dengan akhir nanti, gitu ya, sampai skripsi. Gitu. Dan ini sangat membutuhkan jam terbang. Kalau kalian tidak banyak jam terbangnya, maka akan menjadi sulit ya. Sama kayak belajar nyetir, sama kayak belajar renang ya, sama kayak belajar naik sepeda mungkin, makin canggih, makin pengalaman makin canggih. Oke, tips belajarnya itu mungkin kalian sudah tahu semua prinsipnya, pasti buat catatan. Jadi walaupun ini online, Anda siapkan notepad kah atau Word ya. Ketika ada saya ngomong sesuatu yang penting, bisa Anda ketik, Anda catat gitu ya. Terus Anda kumpulkan jadi satu, itu namanya catatan ya. Lalu praktek, kalau praktikum, benar-benar praktek, bertanya kepada siapapun, yang penting bukan bertanya jawaban ya, tapi bertanya tentang logikanya gitu ya. Lalu buat grup belajar. Ini posisi menentukan prestasi gitu ya. Jadi kalian harus belajar dengan giat. Lalu kemudian ini contoh kasus ya, contoh kasus nih. Contoh kasus kalian tahu Facebook ya. Ya, nih contoh kasus. Di sini ada sesuatu yang biasa aja ya. Wah, Facebook ya kayak gini gitu. Ini Facebook saya tahun berapa saya lupa udah lama. Nah, ini di sini ada tulisan 651 mutual friend. Ya, kelihatannya sepele ya, 651 mutual friend. Anda pasti tahu artinya mutual friend. Mutual friend ini berarti apa? Mutual friend ini berarti adalah teman saya dan teman dia. Dia itu siapa ya nggak tahu ya, tergantung yang lihat. Jadi mutual itu artinya teman yang sama-sama jadi temannya. Bagaimana kasus ini? Kenapa saya mengatakan ini ada kasus kok seperti ini? Kenapa gitu? Karena di sini kita lihat ada 651 mutual friend. Kelihatannya sepele, cuma kalimat kayak gitu ya. Tapi 651 mutual friend ini ternyata kalau secara praktek Anda suruh nulis atau Anda suruh menampilkan tulisan 651 mutual friend ini sulit loh. Ya, kita harus pakai algoritma di sini. Bagaimana caranya menemukan teman saya yang sekaligus teman dia, gitu kan? Teman saya dan teman dia. Itu caranya gimana? Nah, kayak gini ya, ini contoh. Teman saya dan juga sekaligus teman dia. Bagaimana cara kita ngitung itu? Ini contoh kasus nih dalam pemrograman. Kelihatannya sepele. Gitu. Nah, mutual friend-nya beda lagi nih Pak Mahas misalnya. Mutual friend-nya 599.
Berarti temannya Pak Mahas sekaligus teman dia. Teman dia itu kita nggak tahu siapa ya. Tergantung yang sedang melihat Pak Mahas. Gitu. Ya kan? Nah itu contoh lain. Lalu ada Pak Willy misalnya. 603 mutual friend. Kok beda-beda ya? Ya beda tergantung yang lihat gitu kan. Tergantung dianya siapa gitu. Seseorang yang melihat Pak Mahas sebagai user dirinya sendiri sekaligus pengen lihat temannya dia dengan Pak Mahas berapa gitu. Nah, beda-beda ya caranya. Ini contoh kasus nih mutual friend. Bagaimana cara ngitungnya? Contoh nih, dari dua user ini ada Pak Mahas, ada Pak Yuan misalnya ya. Itu temannya 1 sampai 9 ya. Terus kemudian Pak Yuan juga punya teman 1 sampai 9. Nama temannya A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Lalu Pak Yuan B, C, F, K, M dan sebagainya. Yang disebut mutual friend itu yang apa? Ada yang bisa menjawab? Mutual friend adalah Yang sama. yang sama. Berarti di sini apa? B mutual friend ya. Iya, Pak. B. Ya, mutual friend itu adalah B sama B. C. Kalau kita sebagai manusia ngelihat mata dengan mata gampang ya. Kita cuma ngelihat dengan mata kayak gini, oh karena cuma 9. Kalau di Facebook itu sampai 1000, nah butuh komputer di sini. Ya enggak? Kalau di sini gampang, oh kita manusia langsung lihat, oh ini BB, CC, terus FF, gitu ya. Kita harus pakai acuan salah satu, acuannya siapa gitu. Acuannya misalnya Pak Mahas, ya udah berarti kita lihat di sini yang sama dengan Pak Yuan yang mana. Itu harus pakai acuan. Kalau cuma 9 gampang banget, pakai mata dengan mudah. Manusia itu cepat sekali daripada komputer. Nah, komputer harus diajari gimana ya caranya ngajarin kayak gitu ya. Nah, di sini ini ternyata bisa menggunakan representasi data. Yaitu dengan menggunakan diagram Venn. Ya. Diagram Venn ini berarti untuk mencari irisan. Tahu irisan? Irisan. Irisan itu artinya yang sama mana. Nah, maka direlasikan. Kenapa kok harus pakai diagram Venn? Karena komputer itu berasal dari matematika. Semua yang ada di komputer pasti bisa dimatematikkan. Pasti bisa. Karena kalau enggak, maka tidak bisa dikomputerkan malahan. Ya enggak? Semua konsep-konsep yang ada di komputer itu berasal dari matematika walaupun berkembang. Seperti fuzzy. Fuzzy itu logika yang tidak 0 dan 1 ya. Logika yang selama ini kita tahu kan true false kan. Nah, ada yang logika setengah itu ada. Logika 0,7 itu ada. Itu namanya fuzzy logic atau logika samar. Walaupun itu bukan berkembang dari matematika murni, tapi tetap itu merupakan perkembangan dari matematika. Ini salah satu contoh merepresentasikan data. Mutual friend bisa dianggap sebagai himpunan diagram Venn, irisan. Nah, terus kemudian bisa juga dalam bentuk graf representasinya. Ya, graf itu berarti bentuknya adalah ada node atau node yang bentuknya bulat-bulat ini, lalu kemudian ada yang sama, maka nodenya itu ada 2 panah atau 2 arah ya, 2 arah. Nah, ini biasanya muncul di mana? Di social network. Social network itu contohnya apa? Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Kalau kalian lihat, misalnya drone emprit, pernah dengar drone emprit itu adalah salah satu vendor sosial media yang cukup terkenal sekarang ya, yang menggunakan Twitter sebagai salah satu datanya. Makanya namanya emprit ya. Emprit itu burung kan. Nah, seperti cuitannya Twitter, jadi drone emprit. Itu terkenal nih sekarang, banyak dipakai nih. Ya, CEO-nya juga jadi terkenal sekarang. Nah, ini contoh. Saya Alpro ini nggak seperti ini, tapi ini contoh bahwa di dalam pemrograman itu berasal dari masalah-masalah yang simpel. Real world-nya seperti ini. Masih dikit, ya, masih dikit. Real world yang beneran mungkin sebentar. Real world yang beneran mungkin seperti ini. Oke. Nah, ini banyak banget nih. Ini kalau dalam jaringan misalnya. Atau dalam Twitter, atau dalam Facebook, atau dan lain-lain. Jadi real world-nya itu benar-benar luar biasa banyak. Lalu kemudian masalah yang lain ada juga, yaitu misalnya masalah jalur terpendek. Ini kita pelajari juga ya. Nah, masalah jalur terpendek ini biasanya kita pernah pelajari mungkin di dalam riset operasi misalnya ya.
atau di dalam matematika diskrit gitu ya. Nah, ini biasanya adalah merupakan cara bagaimana supaya kalian itu bisa mulai dari start dan berakhir sampai finish dengan menggunakan jalur yang paling pendek, yang bebannya paling pendek. Beban itu dianggap sebagai apa? Sebagai angka-angka di sini. Supaya bisa ke G ini yang paling pendek mana? Kalau kalian cuma ngelihat 6 ditambah 5, 11. Oh ya, oke, ini beban saya 11. Tapi kalau lewat sini gimana ya? 5 tambah 2, 7. 7 tambah 4. Oh, pasti lebih banyak nih. Oke, kalau lewat sini 7 tambah 4 juga. Nah, ada nggak jalur lain yang lebih pendek? Nah, itu adalah jalur terpendek. Anda pasti langsung tahu implementasinya secara nyata di mana. Ada yang bisa menyebutkan? Real yang benar-benar Anda rasakan sendiri ada di mana? Ada yang bisa menjawab? Halo? Atau saya tanyain? Coba saya tanyain, Rizky Bagaskara ada di mana implementasinya? Realnya? Tuh, Pak. Ya? Di mana, Mas Rizky? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Iya, Pak. Oke, saya tanya yang lain. Enrico Abednego. Ya, Pak. Ya? Mungkin di map. Di map. Oke, map Google Map misalnya gitu ya? Ya. Ya, betul sekali. Nah, ini tadi Rizky. Nah, ini bisa diingat ya. Implementasinya di mana? Contohnya misalnya di Map atau Google Map, Apple Map dan sebagainya. Kok bisa? Coba kalian yang pakai GPS, saya mau menuju ke Malioboro Mall. Gimana caranya saya menuju ke Malioboro Mall dari posisi saya? Oleh Google sudah langsung dicarikan jalur terpendek. Walaupun kadangkala Google mencarikannya sampai bisa dibilang sampai jalannya kecil-kecil sekali gitu. Ya kan? Sampai jalan yang wah bahaya mungkin gitu ya. Tapi itu jalur terpendek. Kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa menyalahkan sistem gitu. Itu memang jalur terpendek walaupun jalurnya berbahaya atau kecil atau tidak layak dijalani. Terutama kalau keluar kota nih ya. Tapi kalau di jalur kota biasanya hanya menghindari arah ya, masalah arah 2 arah, 1 arah, atau mungkin menghindari kemacetan gitu ya. Dan kadang-kadang Google juga nggak tahu, loh kok jalannya ditutup gitu. Oh, ya, nggak tahu dia gitu. Oke ya. Jadi ini contoh real world-nya adalah map. Oke. Nih ya contohnya ya. Di jaringan juga demikian. Kalau kalian belajar jaringan, Anda jangan berpikir bahwa ketika belajar jaringan tuh nggak ada pemrogrammingnya. Logika tetap ada, programming tetap ada. Pemrograman jaringan banyak. WA, WhatsApp itu pemrograman jaringan. Ya kan? Telegram, email. Itu ada codingnya. Kalau enggak jalan tuh. Aplikasi seperti email, Gmail, dan sebagainya. Itu coding. Bukan berarti jaringan itu hanya nyeting. Enggak bisa. Termasuk jalur terpendek juga. Bagaimana suatu paket data itu bisa dialirkan, dikirimkan dengan mudah, cepat, secepat mungkin. Dan tidak hilang datanya di tengah-tengah. Gitu kan? Nah, itu adalah pemrograman jaringan. Web server, Anda bisa tahu web server ya. Web server yang dipakai misalnya Apache dan sebagainya, itu semua ada codingnya. Bagaimana supaya bisa menghandle permintaan dari klien dan sebagainya. Jadi bukan berarti, oh pemrograman jaringan berarti nggak ada codingnya. IMK nggak ada codingnya. Interaksi manusia dan komputer memang hanya melihat dari sisi user interface. Tapi kalau user interface saja tanpa ada aplikasinya nggak ada gunanya kan? Ngapain Anda buat website nih misalnya, tapi cuma tampilan tok. Kira-kira dipakai nggak? Ya nggak bisa. Jadi Anda tidak mungkin meninggalkan yang namanya pemrograman. Karena ini informatika. Paham ya? Saya jelaskan dari awal dulu biar Anda itu paham. Nah, yang lain Gojek, Grab, ini lebih implement. Kalau tadi Google Map itu secara umum gitu bisa dibilang ya, Google Map dan lain sebagainya itu umum. Tapi kalau seperti kalau Gojek, Grab atau mungkin Maxim dan sebagainya, ini lebih khusus. Mengapa? Kita bisa lihat nih, Gojek sama Grab atau Maxim atau dulu ada Uber dan sebagainya, itu tidak tidak memulai bisnis mereka dari nol. Mereka startup betul. Mereka itu merupakan suatu perusahaan startup gitu awalnya ya.
Terus kemudian mereka itu memanfaatkan yang sudah ada, map yang sudah ada. Mereka tidak membangun map-nya sendiri, ya enggak? Jangan bodoh gitu, bisa dibilang jangan bodoh. Kalau Anda bangun map-nya dari nol semua, ya silahkan berapa puluh tahun Anda harus melakukan itu. Mereka hanya menggunakan yang sudah ada, mereka tidak menemukan roda kembali, don't reinvent the wheel ya. Terus kemudian mereka memanfaatkan itu, menambah fitur-fitur di situ dengan garis-garisnya. Ya, Anda bisa lihat itu ada garis warna hijau dan sebagainya, bisa diedit macam-macam. Mereka harus bayar nih tentang map-nya. Tapi bayar itu tetap lebih untung dibandingkan dengan Anda harus membangun dari nol. Anda nambahin kemampuan tambahan seperti cache, tujuannya di mana, ganti, nggak jadi deh, chatting, itu namanya apa value yang ditambahkan. Kalau cuma map ya Anda tahu Google Maps seperti itu. Tapi zaman sekarang itu justru lebih kepada nilai yang harus Anda tawarkan pada customer ya, bisa dibilang pada customer. Gitu. Nah, ini contoh real world problem. Yang lain misalnya Pokemon Go ya. Pokemon Go ini ada botnya. Ini juga sama, jalur terpendek. Kita bisa pura-puranya Pokemonnya ini gerak ke Monas begitu, padahal kita di Jogja. Walaupun nanti di ban ya. Nah, ini contoh-contoh. Ini bentuknya adalah non GUI, berbasis non GUI atau berbasis command prompt. Lalu kemudian sekarang bisa berbasis GUI. Kita dapat apa nih? Oh, ada Pokemon apa? Snorlax dan sebagainya. Ya ini zaman dulu. Mungkin sekarang saya nggak main lagi gitu ya. Artinya mungkin udah nggak bisa jadi begitu. Tapi ini juga ada map-nya loh, Anda lihat. Berarti artinya selain dia mengubah dari model non GUI menjadi GUI, dia melakukan apa? Dia bisa melakukan banyak hal seperti dia bisa menambahi kemampuan petanya, dia bisa menambahi kemampuan tampilannya, menambahi CP-nya dan sebagainya. Fitur-fitur itu yang tadinya kalau di non GUI ini jadi jelek banget, gitu ya. Nah ini contoh real world problem di dalam dunia pemrograman. Nah, Anda nonton ini nggak? Ada yang nonton startup yang barusan selesai? Ini juga belajar tentang machine learning. Bagi yang tahu, ini adalah scene di mana si cowok ini ya, si pemeran lakinya dia memberikan contoh. Apa sih artinya machine learning gitu ya. Terus kemudian dia menjelaskan tentang Tarzan. Tarzan gimana? Tarzan kan selama ini Anda tahu Tarzan dengan Jane ya. Tarzan itu kan dengan Jane gitu. Nah, Tarzan itu makhluk yang ada di hutan gitu kan. Terus kemudian Jane-nya datang. Nah, Jane itu manusia yang umum gitu kan, dia hidup di kota. Tarzan nggak bisa ngomong dengan Jane gitu kan. Lalu kemudian dia bilang kalau Tarzan itu cuma bisa pakai bahasa hutan gitu. Dia ngasih bunga ke Jane. Ternyata Jane-nya suka gitu ya. Dia ngasih batu ke Jane, dia nggak suka gitu kan. Terus dia ngasih ular ke Jane, Jane-nya nggak suka. Nah, artinya itu bisa dianggap seperti komputer gitu. Machine learning itu apa? Machine learning adalah komputer yang belajar. Dia learning, dia belajar. Dia ambil dari data yang ada. Kalau datanya seperti ini, ternyata salah. Oh, ternyata benar. Ternyata salah. Dia belajar terus, machine learning. Algoritma itu dipelajari terus oleh komputer. Akhirnya apa? Komputernya canggih, komputernya pintar kayak kita. Ya, jadi itulah machine learning. Nah, ini nanti akan dipakai di dalam SULE dan UNLE ya. Supervised learning dan unsupervised learning. Nah, lalu Anda di sini akan belajar banyak hal seperti dataset, GPU atau graphical processing unit, API ya. Anda akan pelajari semua dengan dasar algoritma pemrograman dan nanti bisa mengenali oh ini kena COVID atau enggak. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi bisa dibilang pemrograman ini menjadi dasarnya. Lalu Twitter sentiment analysis misalnya. Ya. Ini contoh-contoh yang lain. Nah, ini kalau ini benar-benar saya nih. Ini saya sedang penelitian ya. Penelitian saya adalah tentang spam detection di media sosial. Saya menggunakan Instagram. Nah, ini prototipe yang sudah saya buat. Dia bisa mencoreti semua komen-komen terutama di artis-artis Indonesia ya. Kenapa? Karena di Instagram artis-artis Indonesia ini banyak banget yang namanya spam. Komentar spamnya itu banyak banget.
Misalnya jualan pemutih gitu ya, atau apalah macam-macam ya. Intinya jualan-jualan ini bisa dicoretin dengan algoritma yang saya pelajari, deep learning dan lain-lain. Ini real world. Sampai ke sini nanti. Dasarnya ya tetap algoritma dan pemrograman. Programming ini menjadi sangat bervariasi. Nah, prinsipnya di dalam pemrograman itu selalu ada berapa ini? 5 kegiatan yang harus Anda lakukan. Ketika Anda menemui kasus atau masalah di dunia nyata, maka yang pertama Anda harus melakukan identifikasi masalah. Masalah itu tuh masalah yang bisa diselesaikan dengan komputer atau tidak. Itu pertama. Misalnya contoh, masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan komputer apa? Masalah metafisika ya. Masalah gaib misalnya. Itu nggak bisa. Masalah hati itu juga nggak bisa. Ya enggak? Tapi kalau masalahnya cuma menghitung sesuatu misalnya, untuk mendeteksi sesuatu, ya, itu bisa. Walaupun ya itu tadi learning, komputernya diajari dengan machine learning, dengan deep learning dan lain-lain. Kalau sudah tahu kan, Anda tahu masalahnya apa, lalu kemudian eksplorasi kan, apa yang harus saya lakukan? Ini pasti bisa nih diselesaikan dengan komputer. Maka cara berikutnya adalah saya harus eksplorasi gimana caranya. Coba kita kasih contoh Gojek tadi ya. Selama ini sudah ada dong yang namanya ojek itu. Ojek dengan Gojek bedanya apa? Sama aja. Mereka itu waktu awal ya, pertama itu adalah untuk nganterin orang. Selama ini ojek juga ada. Tapi kenapa jadi keren sekarang? Ya karena dia memanfaatkan problem yang ada supaya bisa menyelesaikan masalah yang ada terutama di Jakarta ya, terutama dalam hal itu waktu itu adalah Jakarta. Gimana caranya untuk mengurai kemacetan, banyak banget orang yang tidak aman di jalanan gitu kan, dan lain-lain. Itu problemnya dulu. Menyelesaikan sesuatu apa gitu yang paling penting, lalu kemudian dia memilih ide yang paling baik. Dalam hal ini adalah oke, kita ciptakan aplikasi yang bisa mempertemukan antara orang atau konsumen dengan si penyedia Gojeknya, penyedia ojeknya. Nah, dengan memanfaatkan crowdsourcing. Crowdsourcing itu artinya pengguna gitu. Zaman now, zaman sekarang bisa dibilang kita lebih banyak memanfaatkan pengguna umum, benar nggak? Misalnya kayak Facebook. Kalau Facebook itu kita pakai, pertama kali Anda registrasi itu pasti kosongan. Twitter juga demikian. Nggak ada isinya bisa dibilang. Tapi begitu Anda mulai beraktivitas di situ, Anda mulai mengeksplorasi di situ, maka baru muncul keasikannya. Teman-teman Anda mulai banyak. Mulai muncul interaksi sosial. Nah, itulah namanya memanfaatkan crowdsourcing. Kita kalau sendirian di dunia media sosial nggak asik. Kita Gojek tadi contohnya kembali ke Gojek, bagaimana caranya mempertemukan masyarakat yang butuh motor dengan yang punya motor. Nah, ditemukan. Kita sebagai pihak ketiga saja. Nah, jadi ide-ide seperti itu yang dibutuhkan ya zaman sekarang. Oke, sudah. Lalu kemudian nanti Anda harus membuat aplikasinya, terus kemudian jangan lupa evaluasi atau di testing. Jadi nanti kalau kalian skripsi, kalian kerja praktek, membuat project dan sebagainya, selalu ada pertama adalah requirement analysis, ya kebutuhannya apa, desain, ya habis desain berarti kemudian coding atau implementasi. Setelah coding implementasi lalu dievaluasi. Anda tidak boleh mengurangi tahapan itu. Oke. Jadi kalau sudah jadi programnya, langkah berikutnya apa? Testing. Itu penting banget. Kalau namanya testing, jangan dites dengan sesuatu yang gampang-gampang saja. Testinglah dengan kondisi ekstrim. Gitu ya, teman-teman. Oke. Ada yang ngecek nggak sih? Oh, ada ya. Bentar, saya cek dulu. Ngeceknya kok hilang? Oke, saya lanjutkan dulu. Aduh, kok chatnya nggak? Atau sudah ya? Terus kemudian dari itu kalian bisa lihat jalur terpendek ini bisa disimbolkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang pertama adalah pseudocode. Pseudocode ini bentuknya adalah seperti bahasa manusia.
bahasa Inggris dalam hal ini. Karena umum ya, bahasa internasional. Bentuknya mirip seperti teks, seperti kalimat-kalimat. Itu namanya pseudocode. Terus pseudocode itu tidak bisa dijalankan, tidak bisa di-run, tidak bisa dicoba di komputer. Maka harus diterjemahkan menjadi bahasa pemrograman ya. Sorry, tadi ini bukan, ini algoritma. Maaf, saya nggak kelihatan soalnya ini ketutupan. Oke, ini algoritma. Algoritma ini sangat manusia banget ya. Biasanya pakai bahasa Inggris. Lalu kemudian dari algoritma diubah menjadi pseudocode. Ini ya, bentuknya pseudocode. Belum menjadi bahasa pemrograman. Belum. Ini kalau di Pascal nggak jalan misalnya gitu ya. Di Java nggak jalan. Tapi kalau di bahasa Python, nah kenapa kami memilih bahasa Python? Salah satunya adalah karena Python ini mirip pseudocode. Jadi Python ini mirip pseudocode yang bisa jalan. Yang bisa langsung jalan. Jadi bahasa pemrograman yang sangat mudah. Nah, lalu kemudian dari pseudocode Anda coding lah. Misalnya dalam bahasa ini adalah bahasa C. Bahasa C jauh lebih bisa dibilang lebih rumit ya dibandingkan dengan Python. Python lebih menyenangkan bahasa pemrograman. Tapi sayangnya Python ini adalah pemrograman yang termasuk baru ya. Namun dia tidak bisa dipakai di semua platform. Gitu ya, tidak cocok untuk dipakai di semua platform. Python cocok untuk dipakai di dalam pemrograman dasar. Bahkan machine learning juga bisa. Gitu. Tapi dia tidak cocok untuk dipakai di semua platform. Jadi pengen buat desktop pakai Python, pengen buat web pakai Python, ya bisa, tapi tidak selalu cocok. Jadi masih ada bahasa pemrograman lain yang mungkin lebih cocok. Contohnya bahasa C misalnya ada Pascal, ada Java, ada JavaScript dan lain-lain. Ya. Tapi prinsipnya Anda tahu bahwa dari algoritma diubah menjadi pseudocode, lalu diubah menjadi coding atau kode pemrograman. Gitu ya. Itu adalah langkah-langkahnya. Jadi pertama Anda cari tahu kebutuhannya dulu, requirement analysis, cari tahu kebutuhannya, bagaimana dari kebutuhan itu Anda selesaikan. Lalu kemudian Anda mulai desain, itu kalau butuh tampilan Anda berarti perlu desain. Kalau tidak butuh tampilan tidak perlu desain, nggak apa-apa. Minimal logikanya, misalnya Anda harus menanyakan apa dulu, username dulu, password dulu, gitu ya. Atau tidak perlu. Nah itu contohnya desain. Kalau sudah, baru Anda coba dalam bentuk algoritma. Kalau Anda orang yang sudah berpengalaman mungkin bisa langsung ke pseudocode. Kalau sudah langsung berpengalaman bisa langsung coding. Nah, tapi di perusahaan-perusahaan pemrograman biasanya tetap dibutuhkan yang namanya pseudocode, flowchart dan sebagainya. Mengapa? Karena ini merupakan bahasa yang lebih universal, bahasa yang lebih umum, yang bisa dipakai untuk menjelaskan pada orang awam. Jadi kalau Anda mau menjelaskan ke konsumen, nggak mungkin Anda jelasin ini. Pusing kan konsumennya. Jadi orang awam lebih suka menggunakan flowchart mungkin. Nah, nanti akan dipelajari juga di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, di dalam problem solving, terdapat masalah, lalu kemudian Anda melakukan solusi, di mana Anda membuat satu algoritma, atau langkah-langkah penyelesaian masalah, dan dikodekan dalam bentuk komputer. Gitu ya. Jadi Anda nanti di dalam algoritma pemrograman, teorinya lebih banyak di algoritma, prakteknya lebih banyak di algoritma dan komputer ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, inilah langkah yang Anda sebut sebagai programming. Menuangkan solusi, menuangkan algoritma yang sudah Anda tulis menjadi program komputer. Itu namanya programming. Namanya programming ini benar-benar penuh dengan tantangan. Ada meme itu meme ya, meme yang mengatakan bahwa kalau sudah jadi programnya, jangan diutak-atik lagi. Nanti malah error. Ada yang gitu ya. Itu ya tergantung, itu benar bisa salah. Kalau sudah deadline, kalau Anda memang sudah deadline ya jangan diutak-atik lagi. Tapi kalau masih lama, ya Anda boleh utak-atik, tapi caranya adalah di backup dulu. Gitu ya. Jadi zaman sekarang itu backup penting banget ya.
Nah, terus ini contoh yang lain tentang kasus. Yang namanya matematika, Anda mau menghitung perkalian, ya, perkalian bilangan, dua buah bilangan. Ada banyak sekali ternyata cara untuk mengalikan. Ada grid method, ada long multiplication method, ada lattice multiplication, ada binary multiplication, Karatsuba multiplication, atau Japanese style. Banyak sekali ternyata. Ini adalah contoh grid method. So, untuk mengalihkan 25 ke 34 itu bisa pakai grid method. 25 diubah menjadi dua bagian, yaitu 20 dan 5, lalu kemudian 30 dan 4. Lalu kemudian Anda kalikan. Sendiri-sendiri lalu dijumlah. Itu namanya grid method. Biasanya grid method ini sebenarnya kita lakukan juga ya, teman-teman. Tapi di otak kita. Benar nggak? Kita biasanya kalau mengalihkan bilangan yang sulit, itu biasanya Anda mengalihkannya dikit-dikit dulu, ya kan? Ini dulu baru ditambahin. Karena kalau langsung susah. Gitu kan, harus pakai langkah-langkah yang panjang. Jadi ini contoh grid method itu sebenarnya bisa dilakukan secara tulisan atau bisa di otak saja sebenarnya. Kalau saya sering lakukan ini. Oh, 20 kali 30 dulu, oke 5 kali 4 gitu biasanya. Ya kan? Biasanya Anda seringnya begitu kan. Nah, itu biasanya dilakukan juga di otak kita. Lalu dijumlah. Hasilnya 850. Ini kalau mau pakai grid method. Lalu ada cara lagi, long multiplication method ini yang biasanya diajarkan di kelas di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Ini namanya long multiplication method. Ini yang biasa kita lakukan, tapi harus pakai kertas gitu kan. Kalau enggak ya di awang-awang agak sulit, gitu. Terutama kalau angkanya besar ya kan. Sulit sekali untuk menghitung seperti ini. Nah, biasanya kita pakai bagi-bagi sedikit-sedikit dulu, pakai grid ini. Oke, terus ada lagi yang cara lain. Nah, ini namanya lattice multiplication method. Anda bisa belajar dari sini langkah-langkahnya nih. Online mathlearning.com lattice multiplication. Ini caranya Anda taruh dulu 25 dan 34 ya. Terus Anda bagi kotak-kotak nih jadi seperti ini. Nah, ini memang rumit ya, rumit tapi menarik. Ternyata ada banyak cara untuk menghitung matematika. Nah, terus kemudian ini 2 dikali 3 sama dengan 6 kan? 2 dikali 3 6. Jadi 06 karena 6 itu satu digit ya. Jadi 06. Terus kemudian 5 kali 3. 5 kali 3 berarti 15 ya. 15. Oke. Terus 2 dikali 4. 2 kali 4 berapa? 8. 08. Terus 5 dikali 4 20. 20. Oke, kalau sudah Anda mulai dari bawah, dari paling bawah ke atas ini. Dijumlahkan ke secara diagonal. Nah, ini 0 nih ya. 4 tambah 0. Sorry. 4 tambah 0. 0, 0 saja. 0 itu jadi 0. Taruh di sini. Terus kemudian 5, 2, 8. 5 tambah 2 tambah 8. Berapa tuh? 15 ya. 7 tambah 8 kan 15. Nah, 15 berarti tulis angka terakhirnya aja 5. Lalu satunya taruh atasnya. Nah, satunya taruh atasnya. 1 tambah 1 tambah 6. Berarti 8. Tambah 0, 8. Nah, 8. Oke. Terus kemudian yang paling atas ini 0 ya. Nah, terus kalau sudah Anda baca dari sini, dari sesuai anak panah nih. Hasilnya 850. Ketawa, pasti kalian ada yang ketawa. Ternyata ribet-ribet, hasilnya sama. Ya kan? Ternyata hasilnya ribet banget gitu, membuat pusing, tapi hasilnya sama 850. Ini namanya lattice multiplication method. Ada namanya binary multiplication method. Nih. Dibagi dan dikali 2 sampai dengan 1. Jika kolom kiri genap, abaikan yang kanan. Nah, ini contoh nih. Ini yang kiri itu dibagi 2, yang kanan dikalikan 2. 25 bagi 2, 12. 34 kali 2, 68. 12 bagi 2 sampai 1. Ya, sampai 1 ini dikalikan terus. Nah, terus jika kolom kiri genap, jika kolom yang kiri ini ya, kolom yang kiri genap, maka abaikan yang kanan. Berarti nggak dipakai. Berarti yang dipakai hanya, ini kan 25 ini kan ganjil ya. 25 ganjil loh ini. 25 ganjil berarti dipakai. Berarti yang dipakai 34. Terus yang 3 juga ganjil, 1 juga ganjil, yang dipakai yang kanan. Tinggal dijumlahkan. 34 tambah 272 tambah 544. Hasilnya 850.
Itu adalah binary multiplication method. Oke. Terus Karatsuba multiplication method ini lebih panjang lagi, pakai rumus. Hasilnya juga 850. Anda bisa bayangkan berbagai macam cara untuk hanya mengalihkan dua buah bilangan. Ini Japanese style, saya nggak tahu ya. Jadi ini pakai coret-coretan. Lalu kemudian dari coret-coretan itu di-crosskan, disilangkan. Terus kemudian persilangan itu akan dipakai sebagai dihitung angkanya berapa. Titik pertemuannya ini ada berapa. Jadi titik pertemuannya ada berapa, lalu hasilnya juga 850. Tuh. Cara ngitungnya aneh ya. Tapi hasilnya 850, teman-teman. Gila kan? Artinya apa? Ini benar-benar macam-macam. Apa yang mau saya tunjukkan di sini? Apa yang mau saya tunjukkan di sini adalah semua berupa problem, ada problemnya, ya, berasal dari satu problem tertentu. Lalu orang-orang dengan luar biasanya menemukan berbagai macam cara untuk menghitung problem itu dan menghasilkan solusi. Cara inilah yang disebut dengan algoritma. Jadi, kalau nanti ada kasus, kalian masing-masing harusnya punya cara sendiri-sendiri. Kalau kasusnya itu sederhana sekali, contohnya misalnya kasusnya adalah kasus menghitung luas segitiga. Itu kan kasus yang umum, bahkan bisa dibilang harusnya sama semua, yaitu setengah alas kali tinggi. Cara untuk menghitung luas lingkaran itu pasti tahu, pi r kuadrat. Semua harus sama. Tapi kalau kasusnya adalah misalnya mencari jalur terpendek, kasusnya adalah untuk menghitung atau pengenalan ini adalah orang kena COVID atau enggak, itu akan luar biasa caranya. Kalau sampai ada yang sama, nyonteknya berarti kemungkinan sangat tinggi. Nah, algoritma setiap orang harusnya secara logika beda-beda. Kalau bisa sama itu karena apa? Karena ketemu ngobrol. Coba sekarang kalian tuh sendiri-sendiri di rumah masing-masing tanpa ketemu temannya, temukan cara yang dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Pasti akan beda-beda. Sama pun mungkin samanya kecil, kecuali kasusnya itu terlalu sederhana. Oke? Nah, di sini Anda bisa bayangkan algoritma itu ternyata langkah-langkah terstruktur untuk memecahkan masalah. Kalau Anda tidak terstruktur, tidak bisa memecahkan masalah dengan cara terstruktur, biasanya Anda tidak akan bisa membuat algoritmanya. Buktikan nanti. Anda mungkin bilang, saya tuh paham Pak, saya tuh ngerti Pak, di otak saya itu menangkap artinya, tapi kok saya nggak bisa codingnya ya? Saya ngerti yang harus saya lakukan itu apa, tapi saya tidak bisa menuangkannya dalam program. Mengapa itu terjadi? Karena Anda belum terstruktur. Otaknya sudah, otaknya itu paham, tapi belum bisa menstrukturkan langkah itu. Kalau Anda tidak bisa menstrukturkan langkahnya, Anda tidak akan bisa nulis program. Tidak akan bisa nulis kodenya atau pseudocode itu nggak akan bisa. Contoh sederhana misalnya. Bagaimana komputer tahu bahwa bilangan itu genap atau ganjil? Atau bagaimana komputer tahu bahwa itu mendidih atau tidak mendidih? Mendidih kalau suhunya berapa, kalau tidak mendidih, atau beku misalnya. Anda tahu, paham toh masalah itu masalah yang sederhana. Tapi bagaimana komputer tahu? Ketika Anda tidak bisa menuliskannya di dalam program, artinya logika Anda itu tidak bisa Anda tuliskan dalam langkah-langkah terstruktur, maka sampai kapanpun tidak akan bisa membuat program. Kecuali nyontek. Ya kan? Nah, jadi Anda harus membiasakan diri untuk melakukan langkah-langkah terstruktur. Oke? Terus, di dalam suatu pemrograman, dalam suatu algoritma, pasti ada waktu yang terbatas. Anda tidak mungkin membuat program yang unlimited time-nya, unlimited memorinya, dan sebagainya. Pasti ada batasan. Ini contoh di dalam kasus sederhana. Ada namanya Ibu Budi misalnya. Ibu Budi itu memasak kentang untuk makan malam. Batasannya adalah apakah kentangnya sudah ada dulu atau belum. Kalau belum, beli dulu berarti. Batasannya apakah memasak itu artinya cuma dimasak sudah atau sampai terhidang dan ditaruh di meja makan.
Setelah kentang dikupas, apakah harus ada kegiatan lain? Nah, ini namanya batasan masalah, ya. Dan batasan waktu juga. Batasan sumber daya juga. Harus ada kejadian awal sampai dengan akhir, atau ada startnya dan ada finishnya. Tidak boleh sampai unfinished gitu ya. Lalu kejadian Ibu Budi ini juga harus bisa diterapkan di ibu-ibu lainnya. Oke ya. Bentar, saya ngecek waktu jamnya. Saya nggak tahu jam berapa sekarang. Bentar, ngecek waktu ya. Selesai stop saya dulu. Wah, sudah kurang seperempat. Oke, saya lanjutkan. Saya akan percepat. Oke, nah kejadian itu harus bersifat universal ya. Jadi artinya harus bisa diterapkan di ibu-ibu lainnya. Di dalam pemrograman atau di dalam algoritma ada aksi yang lurus-lurus saja, urut-urutan saja. Ada juga aksi yang tergantung pada sesuatu. Contoh, ketika Ibu Budi mengupas kentang, ya, lalu kemudian dicek dulu apakah kentangnya ada yang busuk atau tidak. Ya kan? Kalau kentangnya ada yang busuk, harusnya tidak boleh digunakan. Berarti ada aksi yang tergantung pada sesuatu. Ada if-nya di situ. Oke. Terus kemudian, misal pada suatu hari, karena bajunya berwarna cerah, gampang kotor, maka dia harus lihat. Sebelum mengupas kentang, dia harus pakai pelindung, yaitu celemek ya. Pakai celemek atau pelindung masak. Baru dia motong. Ini contoh juga. Sebelum melakukan sesuatu, dicek dulu. Contohnya kalau di dalam kasus real, misalnya Anda mau registrasi nih, registrasi di web. Nah, terus ternyata ketika register passwordnya belum diisi. Nah, dicek dulu, apakah passwordnya udah diisi atau belum. Di dalam kondisi pemrograman juga tadi ya, ketika lagi memotong kentang, mengupas kentang, kentangnya busuk apa enggak? Kalau kentangnya busuk ya jangan dipakai. Nah, itu juga bisa terjadi. Itu adalah kondisi if atau ketergantungan. Oke, terus kemudian karena ini dapat pesanan, ya, dia harus mengupas kentang 500 buah. Maka dicek ketika dia ngupas tuh dia ngitung gitu. Pada saat ngupas dia sambil ngitung. Ibunya ini harus ngitung. Sudah 500 belum? Sudah 500 belum? Ditambah lagi dengan adanya beberapa yang mungkin busuk. Jadi dicek benar. Berarti ada loop ya, di dalam looping atau ada perulangan, yaitu dia mengupas terus sampai apa? Sampai kentangnya 500 dan itu tidak busuk. Paham di sini? Jadi dalam pemrograman bisa terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama adalah sekuensial. Sekuensial urut-urutan saja. Yang kedua adalah ketergantungan atau if. Yang ketiga adalah perulangan. Mengulang sesuatu sampai pada kondisi tertentu. Gitu ya. Itu adalah tentang algoritma. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Nggak ada, Pak. Belum. Oke. Kita lanjutkan. Nah, terus kemudian ini tentang historinya. Asal kata algoritma berasal dari nama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Jadi dari Al-Khwarizminya itu. Ya. Ini adalah ilmuwan Persia yang menulis tentang ilmu matematika. Ya. Sudah kuno sekali ya, tahun 825 Masehi. Dan algoritma masuk Indonesia baru tahun 80-an. Ya. Dan seingat saya UGM menjadi universitas yang membuat prodi ilmu komputer pertama. Ya, dibandingkan dengan UI. Ya. Seingat saya begitu. UGM itu merupakan yang pertama. Tapi waktu itu masih di bawah matematika. Gitu. Karena memang berasal dari situ. Dan Anda bisa bayangin tahun segitu komputernya kayak apa. Ya. Terus algoritma banyak ditemui. Yang urut-urut aja ya, biasanya adalah resep masakan. Dan cara memasaknya. Lalu kemudian panduan registrasi, panduan panjangan SIM misalnya. Ya. Pokoknya panduan-panduan itu kebanyakan itu algoritma. Langkah-langkah kan. Terus panduan pembukaan tabungan.
panduan instalasi software yang biasanya Anda cuma next, finish. Gitu kan? Nah, ini juga termasuk panduan memasang suatu alat. Nah, ya, misalnya masang apa dan sebagainya. Rumus suatu perhitungan, ini juga harus. Gitu. Ya, jadi kalau rumus kan nggak boleh disalahin ya, artinya Anda harus benar sesuai dengan itu. Urutannya juga sama. Nah, algoritma selalu menggunakan bahasa manusia. Kalau algoritmanya di Indonesia, ya mungkin pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau algoritmanya di luar negeri, ya mungkin pakai bahasa Inggris yang paling gampang. Kan? Oke, terus kriteria algoritma menurut Donald Knuth, ini ya, Pak Donald Knuth, ini adalah merupakan tokoh programming dulu ya, sudah lama sekali, yang bersama-sama membuat Pascal. Ya. Nah, ini pertama instruksinya itu jelas dan tidak ambigu. Jadi instruksinya harus jelas, jangan membingungkan. Lalu harus berhenti. Jadi harus ada waktu untuk berhenti. Anda tidak mungkin membuat program yang unlimited. Terus minimal menghasilkan satu output. Ya, input boleh tidak ada, tapi output itu harus. Apa gunanya Anda membuat program kalau nggak ada output? Output itu tidak harus di layar ya. Output itu bisa di speaker. Output itu bisa di printer. Output itu bisa di error ya. Di error juga bisa. Error itu artinya device error. Kalau di Linux ada namanya device error. Jadi output itu macam-macam. Terus kemudian masukan atau inputan itu bersifat opsional. Dan harus tepat dan efektif. Tepat, efektif, cepat. Ya. Jangan sampai Anda muter-muter. Ini kriteria algoritma yang baik. Nah, ini menjadi penting banget kalau di zaman sekarang dengan algoritma yang sudah macam-macam, yang sudah banyak sekali, mungkin Anda sekarang juga harus memperhatikan masalah sumber dayanya. Anda membuat program canggih, tapi memori yang dipakai banyak banget, besar banget. Mungkin nggak ada yang pakai. Ya kan? Jadi, Anda kalau mau saingan sama teman-teman, algoritma, ini loh bagus programku, tapi RAM-nya butuh 32 giga. Nggak ada yang mau pakai. Ya kan? Nah, ini juga menjadi penting zaman sekarang. Terus, ini beberapa kasus yang bisa diselesaikan dengan pemrograman, misalnya kasus rumus Fibonacci. Ya, Fibonacci ini merupakan matematika ya, rumus matematika untuk menghitung deret yang terdiri dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Ini 0 nih bilangan pertama, lalu kemudian bilangan keduanya 1. Ini otomatis ya. Atau ada yang mulai dari 1. Jadi ada yang mulai 1, 1, 2. Ada yang dari 0, 1, 1. Ada. Terus kemudian 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2 adalah 3. 2 tambah 3 adalah 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8 sama 13 dan seterusnya. Nah, Anda mau ditanya, Fibonacci yang ke-11 berapa? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa? Nah, ini bisa dihitung. Ini contohnya. Oke, ternyata algoritma Fibonacci ini bisa dihitung dengan banyak hal. Yaitu misalnya dengan cara rumus rekursif. Ini namanya rumus rekursif. Ini menghitung rumus rekursif. Nanti akan diajarin di rekursif. Jadi panjang ya, jadi panjang. Hasilnya tetap sama, tetap betul. Terus ini contoh perbandingan dua algoritma yang sama-sama menghitung Fibonacci. Fibonacci ke-40, Anda bisa lihat tuh ya, banyak banget tuh ya Fibonacci ke-40. Angkanya segini ya. Ini angkanya segini, ini angkanya segini. Tapi lihat, yang satu butuh waktu 1590 milisecond, yang satu cuma 0,00 milisecond. Anda lihat, sama-sama menghitung Fibonacci, dua algoritma yang berbeda, tapi yang satu butuh waktu yang lama banget, yang ini cepat sekali. Kira-kira Anda pilih yang mana? Pasti akan pilih yang kedua. Jadi algoritma tidak hanya efisien dan sebagainya, tapi juga harus cepat juga. Butuh resource yang kecil juga. Ya. Oke, terus Anda bisa lihat ini beberapa perbandingan sorting speed. Pengurutan. Ini juga ternyata algoritmanya macam-macam. Ada shell sort, heap sort, merge sort, quick 2 dan sebagainya. Makin kecil makin bagus. Jadi algoritma itu bisa macam-macam, berubah-ubah, terus ada revisinya ya, ada versi-versinya gitu ya. Dan selalu harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Salah satu yang harus diteliti yaitu bagaimana membuat algoritma yang semakin cepat semakin baik.
Terus algoritma juga nanti akan dipelajari di analisis algoritma di pertemuan terakhir, yaitu adalah tentang waktunya. Bagaimana kita bisa menganalisis algoritma ini cepat atau enggak. Yang jelek itu yang seperti ini. Ya, yang n kuadrat ini jelek sekali. Makin banyak inputannya kok malah makin gila. Makin waktunya makin lambat. Yang paling bagus adalah yang satu. Inputannya mau berapapun, waktunya konstan. Bukan waktunya 1 detik, bukan. Tapi waktunya konstan. Jadi itu yang paling bagus. Kalau Anda bisa menciptakan algoritma yang seperti nomor 1 ini keren. Ini luar biasa. Anda bisa mungkin dapat Nobel. Ya. Oke, ini algoritma yang biasanya ada dalam bahasa manusia, berlaku umum, ya, bersifat umum, tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu, ya, menggunakan bahasa manusia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Notasinya juga bersifat umum. Terus kemudian kasus lain misalnya adalah kasus untuk menukar 2 buah bilangan. Hanya sederhana saja untuk menukar 2 buah bilangan ini bisa dibuat dalam kasus yang macam-macam kayak robot lah dan sebagainya. Padahal menukar 2 buah bilangan itu ya mudah-mudah saja. Nah, ada kasus misalnya menukar 2 buah bilangan. X-nya 10, Y-nya 2. Bagaimana caranya supaya nanti di akhir ya X-nya jadi 2, Y-nya jadi 10. Oke, cara yang pertama Anda bisa pakai matematika biasa. Pakai rumus ini. X sama dengan X ditambah Y. Anda jangan bingung ya, di dalam pemrograman ada yang seperti ini. Ini bukan matematika ya. Jadi bukan berarti kayak Y sama dengan X, bukan. Ya, bukan seperti matematika. X sama dengan X ditambah Y itu artinya X yang lama ditambah dengan Y yang lama, terus dijumlahkan, dimasukkan ke X yang baru. Jadi ini contohnya di sini 10 tambah 2 adalah 12. 12 dimasukkan ke X hasilnya 12 ya. Berarti X sekarang itu jadi 12, bukan 10 lagi. Lalu Y sama dengan X yang terakhir adalah 12, dikurangi Y, dikurangi 2. Berarti Y-nya jadi 10. Y-nya jadi 10. Anda bisa lihat ini Y-nya sudah jadi 10. Padahal kan tujuan akhirnya kan ini. Berarti di sini Y sudah 10. Sekarang X-nya adalah X yang lama 12 dikurangi 10. 12 kurangi 10 hasilnya 2. Berarti sudah berubah. X-nya 2, Y-nya 10. Nih, ini cara pertama. Cara ini bisa dilakukan kalau Anda menggunakan matematika. Artinya Anda menggunakan angka. Kalau ini bukan angka, nggak bisa. Kalau angka kan bisa dijumlah, bisa dikurangi gitu ya. Tapi kalau bukan angka, tidak bisa. Cara kedua, bisa pakai tampungan. Tampung sama dengan X. Berarti tampung sama dengan 10. Y sama dengan X. Y sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2. Ya kan? Terus Y sama dengan tampung. Y sama dengan 10. Hasilnya sudah benar. Ada 2 cara. Biasanya user atau manusia zaman sekarang biasanya menggunakan cara yang kedua. Karena ini bersifat lebih umum dibandingkan dengan cara pertama. Cara pertama ini harus angka. Kalau cara kedua bisa apapun. Hanya kasus untuk menukar 2 buah bilangan. Ya. Kenapa tidak bisa langsung X sama dengan Y? Nggak bisa. Kalau X sama dengan Y, Anda mau tukar terus kemudian Anda lakukan X sama dengan Y, artinya X-nya itu jadi 2, betul. Tapi Y-nya juga 2. Bagaimana Y-nya berubah jadi 10? Nggak bisa. Karena sudah ketimpa. Sudah tertimpa. Jadi Anda tidak bisa langsung seperti itu. Oke? Dah. Ini beberapa kasus-kasus yang ada. Oke, nah ini pertanyaan-pertanyaan. Ya, karena waktunya udah jam 9, silahkan Anda baca pertanyaan-pertanyaan ini untuk bisa dicoba di rumah. Ya, lalu minggu depan kita akan bahas beberapa saja. Kalian nanti saya tunjuk beberapa yang bisa menyelesaikan ini. Ya. Oke, sudah jam 9. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya stop dulu sharing. Halo? Gimana pertemuan pertama? Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Aman semua? Aman, Mbak. Aman. Pak. Aman, Pak. Nah, sekali lagi Adiatmaja, Armando,
Dedianto, Felix, Handro, Lydia, Nicholas, Rizky, tolong di rename ya. Jadi NIM nama. Lihat teman-temannya. Jadi rename lah nama kalian di Zoom. Ya mulai minggu depan ya. Ini kalian udah terlanjur. Kalau nanti masuk lagi yang enggak di rename, saya kick. Oke, tolong di rename namanya sesuai dengan NIM nama. NIM nama. Jangan kebalik. NIM nama. Oke, NIM nama. Jadi silahkan di rename. Terus minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Terus kemudian praktikum silahkan nanti setengah 10 ya, silahkan Anda langsung join praktikum. Saya tidak bisa menemani praktikum ya. Terus kemudian Moodle silahkan nanti Anda registrasi. Kalau Anda tidak bisa registrasi, sepertinya di praktikum akan dijelaskan atau dipraktekkan. Ayo bersama-sama daftar ke Moodle ya, supaya nanti semuanya beres. Terus jangan lupa presensi setiap minggunya ya. Jangan lupa presensi setiap minggunya. Di Ikhlas, ya Ikhlas itu adalah sumber presensinya. Jadi kalau lupa harus segera diurus dan harus ada buktinya. Saya nggak tahu buktinya apa ya. Jadi silakan Anda harus pakai bukti kalau mau mengurus presensi. Dan harus dilakukan langsung minggu depannya. Jangan ditunda. Sudah mau UTS baru, Pak, saya pertemuan 1 lupa presensi. Nggak bisa ya. Sudah nggak bisa diurus lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Untuk pertemuan hari ini, sepertinya belum ada PR di Moodle. Ya, jadi mulai minggu depan, nanti akan ada PR di Moodle untuk dikerjakan. Pengerjaannya selalu setiap hari Jumat sampai Minggu. Ya, selalu setiap hari Jumat sampai Minggu, 3 hari. Dan bisa dikerjakan 3 kali dan diambil nilai terbaik. Oke, jadi silahkan dikerjakan semaksimal mungkin untuk PR-nya. Oke, gimana? Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, berarti saya akhiri sampai di sini. Silahkan Anda siap-siap untuk mengikuti praktikum. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Terima